kita akan belajar mengenai cara meringkas teks bacaan, cara menentukan kata kunci pada teks bacaan, dan menyimpulkan isi teks bacaan. Yang pertama yaitu meringkas teks bacaan. Meringkas merupakan kegiatan memadatkan sebuah teks bacaan agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Meringkas teks bacaan sama dengan menyajikan bacaan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi serta sudut pandang pengarang bacaan. Cara meringkas teks bacaan. Yang pertama, meringkas teks bacaan dapat dilakukan dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan. Dengan kata kunci tersebut, kemudian kita tuliskan inti pokok pada setiap paragrafnya. Yang kedua, meringkas teks bacaan dengan menggunakan panduan jawaban dari unsur adik simba. Adik simba itu apa saja? Ada kata apa, ada kata tanya di mana, ada kata tanya kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu yang kedua yaitu cara menentukan kata kunci dalam teks bacaan. Ada 3 cara. Yang pertama, mencari kata-kata yang diulang beberapa kali. Biasanya kata yang diulang merupakan kata kunci karena merupakan kata yang penting dan dibahas di dalam sebuah paragraf. Yang kedua, carilah kata kunci di dalam ide pokok paragraf. Di dalam ide pokok paragraf biasanya memuat kata kunci karena merupakan kalimat yang utama di dalam sebuah paragraf. Yang ketiga, biasanya kata kunci diucapkan dengan kata lain dengan maksud agar dapat menghemat kata dan meyakinkan pembaca tentang keutamaan kata tersebut. Selanjutnya yaitu menyimpulkan isi teks bacaan. Menyimpulkan isi teks sama dengan membuat kata-kata akhir dari suatu uraian dengan rumusan yang lebih ringkas. Sumber utama dari kesimpulan bacaan adalah dari ringkasan teks yang kita buat sebelumnya. Kemudian ini ada contoh menentukan kata kunci, meringkas dan menyimpulkan teks bacaan. Di sini ada contoh teks bacaan yang berjudul Berbagai Macam Sumber Energi di Bumi. Segala bentuk aktivitas yang kita lakukan sehari-hari sangat terbantu karena adanya energi. Bentuknya memang tidak terlihat, namun manfaatnya bisa dirasakan. Secara umum ada 2 jenis sumber energi di dunia ini, yaitu yang terbarukan dan yang tidak terbarukan. Energi terbarukan yaitu sumber energi yang jika setelah dipakai dapat diperbarui, misalnya tanah, air, atau udara. Sumber energi yang tidak terbarukan yaitu sumber energi yang jika dipakai terus-menerus akan habis atau akan terbentuk lagi pada waktu yang lama atau ribuan tahun. Contoh energi tak terbarukan yang sangat dikenal yaitu minyak bumi dan batu bara. Agar sumbernya tidak cepat habis, sebaiknya lakukan penghematan. Contohnya pemakaian bahan bakar minyak. Jika tidak dikontrol penggunaannya, maka generasi berikutnya tidak dapat merasakan kegunaan BBM tersebut. Banyak ilmuwan yang membuat energi alternatif agar minyak bumi tidak lekas habis. Dari teks bacaan yang berjudul Berbagai Macam Sumber Energi di Bumi, kita dapat menemukan kata kunci pada masing-masing paragraf. Dalam teks bacaan tersebut ada 2 paragraf. Paragraf pertama terdapat kata kunci yaitu energi, terbarukan, tidak terbarukan. Sedangkan pada paragraf kedua terdapat kata kunci penghematan dan energi alternatif. Lalu, dari teks bacaan yang berjudul Berbagai Macam Sumber Energi di Bumi, kita dapat meringkas teks tersebut lebih singkat. Contohnya yaitu menjadi 1 paragraf. Energi sangat berpengaruh pada aktivitas manusia di bumi. Ada 2 macam
jenis energi, yaitu energi terbarukan misalnya tanah, air, dan udara, dan energi tidak terbarukan misalnya minyak bumi dan batu bara. Untuk menghemat energi yang ada di bumi, kita dapat melakukan berbagai cara, salah satunya dengan membuat energi alternatif. Kesimpulan dari teks bacaan yang berjudul Berbagai Macam Sumber Energi di Bumi yaitu manusia membutuhkan energi untuk beraktivitas sehari-hari. Agar energi di bumi tidak cepat habis, kita harus menghemat penggunaan energi dengan cara membuat energi alternatif. Setelah kalian menyimak penjelasan pada